Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Kandida dengan NIM dari Bidak 310062 Prodi Agribisnis. UAS mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema tentang keputusan investasi. Yang pertama itu pengertian investasi. Investasi merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan investasi. Yang pertama itu untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, mengembangkan usaha. Yang ketiga, jaminan dalam bisnis. Di sini juga ada manfaat investasi, di mana di sini manfaat investasi terdiri dari yang pertama, meningkatkan aset. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, gaya hidup hemat. Yang keempat, menghindari hutang. Dan yang kelima, bentuk investasi. Di sini juga ada macam-macam jenis investasi. Yang pertama, deposito. Yang kedua, saham. Yang ketiga, cryptocurrency. Yang keempat, obligasi. Yang kelima, emas. Yang keenam, properti. Dan yang ketujuh, reksadana. Adapun juga penggolongan dari investasi. Yang pertama itu investasi dapat dibagi menjadi 4 golongan berikut, yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba, investasi yang tidak dapat diukur labanya, investasi dalam penggantian equipment, dan investasi dalam perluasan usaha. Jenis-jenis usulan investasi. Yang pertama, investasi penggantian. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Yang ketiga, investasi penambahan jenis produk baru. Dan yang keempat, investasi lain-lain. Adapun juga tips mengambil keputusan investasi yang tepat. Yang pertama, kenali dulu jenis investasinya. Yang kedua, tentukan tujuan dan kebijakannya. Yang ketiga, tetapkan strategi portofolio investasi. Yang keempat, melakukan diversifikasi. Yang kelima, menghitung tingkat keuntungan dan risiko. Yang keenam, tentukan jangka waktu investasi. Yang ketujuh, mengenali karakter diri sendiri sebagai investor. Dan yang kedelapan, evaluasi kinerja portofolio. Di sini juga ada pengertian time value of money, di mana time value of money merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa mendatang. Mengapa? Karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut. Adapun juga pentingnya time value of money. Yang pertama itu bagi investor, di mana di sini time value of money memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pemanfaatan uang yang mereka miliki. Dan yang kedua itu bagi perusahaan, ia dapat membantu untuk menghitung dan menyusun anggaran. Suatu perusahaan tentu tidak hanya sebatas melakukan kegiatan produksi saja, tetapi juga pengembangan dan inovasi. Pengembangan dan inovasi ini menjadi investasi bagi sebuah perusahaan. Dan yang ketiga itu bagi individu, di mana di sini dapat digunakan untuk membantu memahami berapa banyak uang yang harus ditabung untuk mencapai jumlah yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Dan juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan pembelian suatu barang. Cara kerja time value of money. Yang pertama itu dapat diilustrasikan dengan contoh sederhana. Contohnya itu, jika diasumsikan bahwa Anda mendapat tawaran pekerjaan dengan 2 cara pembayaran, yakni sebesar 5 juta rupiah yang dibayar sekarang dan 5,5 juta rupiah yang dibayar 1 tahun yang akan datang. Dari 5 juta rupiah dibayar saat ini dengan 5,5 juta rupiah yang dibayar 1 tahun kemudian, mana yang lebih bernilai? Hal ini tentu tergantung pada jenis pengambilan investasi yang dapat diperoleh dari uang 5 juta rupiah yang akan dibayar sekarang, sebab uang sebesar 5,5 juta adalah 110% dari 5 juta rupiah tersebut.
Adapun juga konsep time value of money, di mana konsep time value of money adalah konsep yang menjelaskan waktu mempengaruhi nilai dari uang. Konsep time value of money menghitung nilai uang berdasarkan waktu. Di sini juga ada salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan nilai uang adalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga sehingga menurunkan nilai uang. Konsep ini menunjukkan bahwa uang dengan jumlah yang sama akan lebih bernilai saat ini dibandingkan masa mendatang. Mengapa? Karena uang yang diterima saat ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui investasi sehingga nilainya bertambah. Dan juga di sini ada diterapkan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung present and future value, di mana PV sama dengan FV per 1 ditambah I dikali dengan N. Yang kedua itu FV sama dengan PV kali 1 tambah I dikali dengan N. Di mana keterangannya di sini PV sama dengan present value atau nilai uang sekarang, FV sama dengan future value nilai uang pada tahun ke N, dan I tingkat suku bunga, dan E periode tahun. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.